Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur dihimpun tim redaksi Jurnal Kotim hari ini. Dan saya Muhammad Haikal akan segera mengabarkannya untuk Anda. Pemirsa, harga emas perhiasan mengalami penurunan pada Desember 2024. Emas Amerika atau kadar 999 saat ini dibanderol Rp1.350.000 per gramnya. Meredanya gejolak politik dunia dan turunnya harga emas dunia berimbas pada harga emas lokal. Sebagaimana dikatakan Haji Sani, pemilik toko emas mitra baru di kawasan PPM Sampit. Menurutnya, sudah seminggu ini trennya kembali menurun usai naik tinggi pada pertengahan bulan lalu. Akhir pekan kemarin, emas Amerika atau kadar 999 dipatok Rp1.350.000 per gram. Sedangkan emas putih atau kadar 750 dijual Rp1.140.000. Dan untuk emas Singapura atau kadar 700 berada di level Rp1.045.000 per gram. Sementara dua kadar emas yang masih bertahan dan cenderung stabil yakni emas kadar 420 yang bertahan di Rp490.000 per gram dan emas kadar 375 tetap di harga Rp615.000 per gram. Yunus Muammariza, Hayat TV. Masih dari informasi ekonomi, emas perhiasan, sigaret kretek mesin, bawang merah, minyak goreng, kopi bubuk, ikan patin, gula pasir memberikan andil inflasi pada November 2024 di Kalimantan Tengah. BPS mencatat pada November 2024 di Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 1,02%. Provinsi Kalimantan Tengah pada November 2024 mengalami inflasi sebesar 1,02% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,13. Inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah terjadi di Sampit sebesar 1,12% dengan IHK sebesar 105,47 dan terendah di Kabupaten Kapuas sebesar 0,84% dengan IHK sebesar 106,73. Rilis resmi BPS Kalteng pada 2 Desember menyebutkan, inflasi di Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada November 2024 di Kalimantan Tengah, antara lain emas perhiasan, sigaret kretek mesin, bawang merah, minyak goreng, kopi bubuk, ikan patin, gula pasir, ikan gabus, tomat, udang basah, sewa rumah, telur ayam ras, ayam hidup, bawang putih, dan air kemasan. Sementara komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain cabai rawit, daging ayam ras, bensin, ikan papuyu, bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, dan cabai merah. Yunus Muammariza, Hayat TV. Dari informasi pilkada serentak, pasangan Agustiar Sabran dan Edi Pratomo meraih suara terbanyak dalam rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur. Perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 itu unggul tipis dari pasangan calon nomor urut 2 Nadal Shah dan Supian Hadi.
Rekapitulasi suara pilkada tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dimulai pada Rabu pagi di Gedung Serbaguna Sampit. Dalam rekapitulasi suara itu, pasangan nomor urut 3, Agustiar Sabran dan Edi Pratowo berhasil meraih suara terbanyak, yaitu 87.140 suara dengan persentase 43,44% dari 200.606 suara sah. Perolehan suara tersebut unggul tipis dari pasangan calon nomor urut 2, Nadalsa dan Supian Hadi yang meraih 86.283 suara atau 43,01%. Hanya selisih 857 suara atau 0,43% dari pasangan Agustiar Sabran dan Edi Pratowo. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1, Willy Widel Yosep dan Habib Ismail bin Yahya meraih 18.499 suara atau 9,22%. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 4, Abdul Rajak dan Sri Suwanto memperoleh 8.684 suara atau 4,33%. Dari 17 kecamatan, pasangan Agustiar Sabran dan Edi Pratowo unggul di 10 kecamatan. Kemudian 7 kecamatan lainnya dimenangkan pasangan Nadalsa dan Supian Hadi. Hasil dari rekapitulasi tingkat kabupaten untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini rencananya besok pagi atau siang akan kami sampaikan lagi ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, dan informasinya tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 ya. Tanggal 8 sampai tanggal 9 itu rekapitulasi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah. Termasuk juga penetapannya. Jadi kalau untuk kabupaten itu kan untuk pemilihan gubernur hanya melakukan rekapitulasi berdasarkan hasil penghitungan suara secara berjenjang, mulai dari TPS, kemudian pleno tingkatan kecamatan, sampai dengan pleno di tingkatan kabupaten. Hasil rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur tersebut selanjutnya oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Timur dibawa ke tingkat provinsi untuk kemudian dilakukan rekapitulasi suara bersama seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur dan Irawati meraih suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Pasangan dengan jargon Harati tersebut berhasil memperoleh suara 79.210 suara. Perolehan suara terbanyak pasangan Haliki Nur dan Irawati dalam Pilkada Kota Waringin Timur diketahui berdasarkan rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat kabupaten. Dalam rekapitulasi suara yang dibacakan 17 panitia pemilihan kecamatan, unggulnya pasangan calon nomor urut 1 itu ditopang oleh perolehan suara yang mendominasi di 11 kecamatan. Hal itu membuat pasangan calon petahana tersebut mampu meraih 79.210 suara atau sebesar 39,60% dari total 20.049 suara sah. Perolehan suara terbanyak kedua diraih pasangan calon nomor urut 2 Sanidin dan Siono. Mereka unggul di 4 kecamatan dengan meraih 70.778 suara atau 35,38%. Sementara untuk Muhammad Rudini, Darwan Ali, dan Faisal Darmasing unggul di 2 kecamatan. Pasangan calon nomor urut 3 tersebut meraih 50.061 suara atau 25,02%. Kita juga masih menunggu tahapan selanjutnya. Nanti ada untuk penetapan calon, kemudian itu juga nanti akan berproses sesuai kalau ada sengketa
sengketa di Mahkamah Konstitusi misalnya. Jadi sengketa di Mahkamah Konstitusi itu terkait dengan hasil ya. Jadi sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi itu sesuai dengan ketentuannya 3 hari sejak ditetapkannya perolehan suara hasil pemilihan. Nah, jadi tidak kepada pihak-pihak yang pasangan calon yang keberatan itu bisa mengajukan upaya hukum terkait dengan hasil Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ketentuan itu juga merupakan hak dari saksi untuk tidak tanda tangan. Namun demikian proses rekapitulasi juga tetap berjalan dan kita tetapkan. Setelah ditetapkannya perolehan hasil suara terhadap ketiga pasangan calon, saksi pasangan calon nomor urut 2 menyatakan keberatannya. Mereka turut menyerahkan berkas keberatan secara tertulis kepada KPU Kota Waringin Timur. Saksi tersebut juga menolak untuk menandatangani berita acara terhadap hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Selesai sudah tugas kami untuk menyampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.